Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaina al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatil khairil anam. Khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq wa bihi wa ala dini kullihi wa law kana al-kafirun. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ta'ala wa ta'ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'alamu annakum qadimuna ila Allah wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Al-yawma liman wa ghadan sibaq wa subatul jannah wa ghadan sa'al nasina. Al-yawma 'amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wa la amal. Kaum muslimin, jamaah Jumat akramakumullah wa rahimakumullah. Pada hari yang sangat berbahagia ini, dari atas mimbar kami mengajak kepada kita sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yakin yang sebenar-benarnya yakin, sehingga hari demi hari semakin sempurna iman kita kepada Allah, yang dengan kesempurnaan iman itu akan memberikan kita kekuatan mengerjakan amal-amal yang soleh, sehingga dengan iman dan amal soleh itu yang akan mengantarkan kita menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tiada kebahagiaan melebihi bahagianya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan sungguh tiada penderitaan melebihi menderitanya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah Jumat akramakumullah wa rahimakumullah. Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ketika itu ada datang satu orang Arab Badui dari tempat yang jauh ke Madinah. Dia datang dengan mengendarai onta. Ketika sampai di pinggiran kota Madinah, dia pun lelah dan ontanya pun kelelahan, sehingga dia turun dari ontanya ditambatkan dan dia pun tidur sejenak. Ternyata di dalam tidurnya Arab Badui ini terlelap. Ketika dia bangun, dia mendapati ontanya sudah terlepas dari ikatannya, ontanya sudah terlepas dari tambatannya. Maka dia pun telah berkeliling dan mencari. Ketika dia berkeliling mencari, dia dapati ontanya sedang makan tanam-tanaman di satu kebun. Maka dia pun berusaha untuk menghalau ontanya supaya keluar dari kebun itu, tidak memakan lagi tanaman yang ada di dalam kebun itu. Tengah-tengah dia menghalau ontanya untuk keluar. Belum sempat ontanya keluar dari kebun itu, ternyata pemilik kebun itu keburu datang ke dia mulai. Ketika pemilik kebun itu datang dan melihat, menyaksikan kalau tanaman telah dimakan oleh unta itu, maka dia pun telah mengambil sebuah batu dan dilemparkannya kepada unta. Dengan kehendak Allah, batu yang dilemparkan itu mengenai kepada kepalanya unta dan untanya mati. Sehingga orang Arab Badui yang menyaksikan kalau untanya dilempar mati, secara spontan dia pun mengambil batu dan dilemparkan kepada pemilik kebun tadi. Dan dengan izin Allah, lemparannya pun mengenai kepala pemilik kebun tadi, dan pemilik kebun itu pun mati juga. Kemudian datang anak-anak dari pemilik kebun tadi, 2 orang pemuda. Mereka datang dan menangkap kepada Arab Badui tadi. Mereka tidak menghukumnya, tetapi Arab Badui ini diikat tangan dan kakinya, kemudian dibawa kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ketika datang kepada beliau, maka Sayyidina Umar bertanya, ini ada apa? Kenapa ada orang diikat tangan dan kakinya? Maka kedua pemuda tadi menerangkan, ya Amirul Mukminin, orang ini telah membunuh ayah kami. Maka kami mengikat tangan dan kakinya, kami membawanya ke hadapan Amirul Mukminin, kami
tuntutan kami adalah orang ini supaya dikisos sebagai balasan atas terbunuhnya ayah kami. Maka orang yang diikat, orang Arab Badui itu ditanya oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, wahai Tuhan, apakah benar engkau telah membunuh ayah dari kedua anak ini? Maka beliau menceritakan kejadiannya seperti tadi. Mendengar itu Sayyidina Umar mengatakan, walaupun kamu tidak sengaja, tapi dengan asbab lemparanmu telah menjadikan ayah mereka meninggal, engkau pun harus dikisos juga. Dan yang mulia Arab Badui ini pun dengan rela, dia berkata kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, saya bersedia untuk dikisos. Tetapi saya datang ke Madinah ini karena untuk satu urusan daripada kaum saya. Amanah yang saya ambil dari kaum saya yang harus saya sampaikan kepada mereka. Saya minta izin waktu 3 hari ya Amirul Mukminin. Saya akan kembali kepada kaumku untuk menyelesaikan urusannya. Perkara kedua yang mau saya urus adalah saya punya adik ya Amirul Mukminin. Waktu ayah kami meninggal, adik saya ini masih sangat kecil, sehingga warisan daripada ayah kami diserahkan kepada saya. Saya menyimpannya, tapi adik saya tidak tahu di mana tempatnya. Maka mohon izin berikan saya 3 hari. Saya ingin kembali untuk menunjukkan kepada adik saya warisan daripada ayah kami supaya bisa dia gunakan. Mungkin ada manfaat nanti orang-orang beriman. Dan yang mulia, maka mendengar penuturannya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu hendak memberikan izin kepada pemuda ini. Tetapi kemudian beliau ingat dan mengatakan, wahai Tuhan, saya berikan izin kepada kamu 3 hari untuk kembali ke kaummu. Tetapi apa jaminan kamu bahwa kamu akan kembali lagi ke sini? Apa jaminan kamu bahwa kamu tidak kabur dari hukum kisos ini? Maka dia pun tidak punya jawaban yang dia berikan, tidak punya jaminan apa-apa yang mau dia serahkan kepada Amirul Mukminin. Tiba-tiba muncul satu suara dari belakang Sayyidina Umar. Beliau mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya lah yang akan menjaminnya. Dan Sayyidina Umar begitu mengenal itu suara datang dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Begitu Sayyidina Umar menengok, wahai Salman, engkaukah itu yang bersedia menjadi jaminan orang ini? Ya Amirul Mukminin, saya bersedia menjadi jaminan orang ini. Apakah engkau mengenal orang ini dengan baik sehingga engkau bersedia menjadi penjaminnya? Kalau dia tidak datang, kamu yang akan dikisos. Ya Amirul Mukminin, saya mengenal orang ini sebagaimana Amirul Mukminin mengenalnya, yaitu baru pada hari ini. Terus bagaimana mungkin engkau bersedia menjadi penjaminnya? Kalau dia tidak datang, kamu yang akan dikisos. Ya Amirul Mukminin, saya bersedia untuk dikisos kalau memang dia tidak kembali lagi dalam waktu 3 hari. Dan yang mulia, karena Salman Al-Farisi berkeras menjadi jaminan, maka Sayyidina Umar memberikan waktu 3 hari kepada pemuda tadi untuk kembali ke kampung, kembali kepada kaumnya untuk menunaikan amanah mereka dan menunjukkan harta warisan kepada adiknya. Dan yang mulia, setelah hari berlalu 1 hari, 2 hari, 3 hari, sudah hari yang ketiga, pemuda yang ditunggu-tunggu belum juga muncul. Sudah lewat waktu duhur, orang menanti dengan cemas. Sudah lewat waktu asar, bertambah cemas lagi hari yang mulai. Kalau sudah masuk waktu maghrib, maka Sayyidina Salman Al-Farisi yang akan dikisos kalau betul pemuda itu tidak sampai sebelum maghrib. Hari yang mulia, menjelang maghrib, satu orang telah datang dengan berlari tertati-tati, badannya penuh darah, badannya penuh debu dan jatuh di pangkuan Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar, beliau mengatakan, ya Amirul Mukminin, maafkan saya hampir saja terlambat sampai ke tempat ini. Maka Sayyidina Umar mengatakan, bagaimana waktu kau jadikan 3 hari yang kau hampir terlambat? Maka beliau mengatakan, ternyata urusan kaumku tidak cukup memakan waktu 3 hari ya Amirul Mukminin. Karena saya ingat janji saya hanya 3 hari, maka saya pacu kuda saya sekencang-kencangnya untuk kembali ke tempat ini. Sampai kuda saya pun mati dan saya tinggalkan di gurun pasir, sehingga saya berlari dengan kaki saya dan sampai terlambat sampai di tempat ini. Kadang-kadang saya tertati-tati, kadang-kadang saya terjerembab, saya jatuh, saya bangun lagi. Badan saya penuh luka dan penuh darah, penuh dengan debu yang ini. Saya berusaha untuk tiba di tempat ini tidak terlambat. Maka dia muliakan Allah Subhanahu wa taala karena pemuda tadi sudah datang. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang sudah berada di tiang gantung atau di kisos dipanggil untuk turun.
Kemudian pemuda yang baru datang tadi tidak dibawa ke sana. Ketika itu Sayyidina Umar bertanya kepada pemuda ini, wahai pemuda, wahai tuan, sebetulnya kamu punya kesempatan untuk melarikan diri. Ada yang sudah menjamin untuk menggantikan kamu. Tapi kenapa kamu susah-susah datang ke sini sampai badanmu penuh dengan darah, penuh luka, penuh debu? Kau punya kesempatan untuk kabur dari tempat ini. Kenapa kau tidak lakukan? Maka beliau mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya tidak ingin nanti kemudian hari di kalangan orang-orang Islam ada cerita bahwa ternyata orang-orang Islam itu orang-orang yang tidak kesatria. Ternyata orang-orang Islam itu orang-orang yang tidak menepati janji. Karena itu jauh-jauh saya datang ke sini, yang Amirul Mukminin, supaya nanti di kemudian hari di kalangan orang-orang Islam ada cerita bahwa orang-orang Islam adalah orang-orang yang kesatria, orang-orang yang menepati janji yang dibuat, walaupun itu kepada makhluk Allah ataupun kepada Allah SWT. Orang-orang yang selalu menepati janji. Jadi yang mulia, ini karakter orang Islam yang telah ditunjukkan oleh orang-orang terdahulu. Jadi Salman Al-Farisi pun ditanya oleh Amirul Mukminin, wahai Salman, sekiranya pemuda itu tidak datang, kamu yang akan dikisos. Padahal kau tidak mengenal orang ini dengan baik. Apa yang mendorong kamu untuk menjadi jaminan orang ini? Salman Al-Farisi beliau mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya tidak ingin di kemudian hari di kalangan orang-orang Islam ada cerita ternyata orang-orang Islam itu tidak saling percaya dengan orang Islam yang lain. Ternyata orang-orang Islam tidak punya sangkaan baik kepada saudara muslimnya yang lain, dan ternyata orang Islam tidak siap menanggung daripada kesusahan saudara muslimnya yang lain. Saya tidak ingin ada cerita seperti itu, ya Amirul Mukminin. Maka saya lakukan ini supaya menjadi cerita di belakang hari. Kemudian nanti di kalangan orang Islam bahwa orang Islam itu satu sama yang lain saling mempercayai, satu sama yang lain saling berprasangka baik, dan satu sama yang lain bisa menanggung beban, bisa menanggung kesusahan daripada saudara-saudara muslim yang lain. Dan pada hari ini dia melihat ketika saudara-saudara muslim kita di tempat mana saja Allah SWT datangkan musibah, datangkan bencana kepada mereka, ternyata orang-orang Islam di tempat yang lain siap menanggung daripada kesusahan saudara mereka. Dan dia melihat setelah itu pemuda ini dibawa ke tiang gantungan. Ternyata kedua anak pemilik kebun tadi berkata, ya Amirul Mukminin, kami cabut tuntutan kami. Orang ini tidak perlu lagi dikisos, kami telah mencabut tuntutan kami. Maka Sayyidina Umar bertanya kepada keduanya, wahai kalian berdua, kemarin kalian begitu ngotot menuntut untuk orang ini dikisos, tetapi sekarang kenapa kalian malah menarik tuntutannya? Orang ini supaya tidak dikisos, kenapa? Maka mereka mengatakan, ya Amirul Mukminin, kami tidak ingin ada cerita di kemudian hari di kalangan orang Islam bahwa orang Islam itu satu sama yang lain tidak saling memaafkan. Karena itu kami lakukan ini, ya Amirul Mukminin, supaya menjadi pelajaran, menjadi cerita nanti di kemudian hari bahwa di kalangan orang-orang Islam itu satu sama yang lain saling memaafkan kesalahan di antara mereka. Rasulullah SAW telah memberikan contoh, memberikan teladan yang begitu agung. Di perang Uhud tadi yang mulia, paman kesayangan beliau yang begitu besar pengorbanannya untuk agama, Hamzah radhiyallahu anhu, ditombak dengan cara tidak satria oleh Wahsy dari belakang, dicincang-cincang, kemudian jantungnya diambil diberikan kepada Hindu. Maka pada saat mendapati kenyataan pamannya telah sahih di jalan Allah, Nabi mengatakan, wahai para sahabatku, kalau sebelum hari ini satu nyawa dibalas dengan satu nyawa, tapi untuk hari ini nyawa paman Hamzah radhiyallahu anhu harus dibalas dengan 7 nyawa. Mendengar itu, Allah SWT memberikan teguran kepada kekasihnya, ya Rasulullah, wahai kekasihku, sesungguhnya satu nyawa hanya pantas dibalas dengan satu nyawa saja. Tapi kalau kau ingin mendapatkan kebaikan dari Tuhanmu, memaafkan itu lebih baik bagimu. Maka Rasulullah SAW pun kemudian memaafkan Wahsy radhiyallahu anhu. Dan yang mulai juga ada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dalam membunuh banyak sahabat. Ketika di hari dia masuk Islam di Mekah, mengucapkan syahadat di Mekah di hadapan orang-orang muslim, mereka telah memberikan kabar kepada Nabi di Madinah. Lalu Nabi mengatakan, wahai para sahabat, hari ini Mekah khusus mutiaranya untuk kita semua. Dengan Islamnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, Khalid ingin menyusul Nabi dan sahabat ke Madinah, tapi itu keraguan di dalam hatinya. Saya telah membunuh banyak sahabat dengan tangan saya ketika saya masih kafir, sehingga istri mereka menjadi dana dan anak-anaknya menjadi yatim. Apakah mereka sudi memaafkan saya? Tetapi ketika Khalid bin Walid melangkahkan kakinya memasuki kota Madinah, maka para wanita seolah-olah berkata, wahai Khalid,
dengan tanganmu engkau telah membunuh suami kami, tapi hari ini supaya engkau dapat hidayah dari Allah, supaya engkau selamat dari azab Allah, engkau masuk surga Allah, hari ini kami maafkan engkau. Anak-anak para sahabat pun berkata yang sama, wahai Khalid, engkau telah membunuh ayah kami hidup dalam keadaan yakin, tetapi demi supaya engkau dapat hidayah dari Allah, demi supaya engkau selamat dari azab Allah, masuk surga Allah, hari ini kami maafkan engkau. Karena itu harga mulia, penghujung bulan Syawal, penghujung bulan Syawal, tinggal beberapa hari lagi, 2-3 hari lagi ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan yang mulia. Maka supaya di antara kita saling memaafkan satu sama yang lain. Kesalahan kita tidak sampai memakan korban jiwa seperti di kalangan para sahabat, tetapi di kalangan para sahabat yang demikian rupa mereka saling memaafkan satu sama yang lain. Kesalahan di antara kita mungkin hanya sekedar tutur kata yang keliru, mungkin sekedar hanya tindakan yang terpleset. Maka yang mulia kita perlu membukakan pintu maaf kita berikan kepada saudara-saudara kita, dan kita minta maaf kepada orang-orang yang kita buat salah kepada mereka. Mudah-mudahan kita masuk di bulan suci Ramadan dengan jasad yang suci, dengan hati yang suci, kemudian kita biar di dalam bulan suci Ramadan, kita biar nanti dengan rasa Ramadan, lalu kita keluar menjadi pemenang di akhirnya, menjadi orang-orang yang takwa, yang sebenarnya takwa di sisi Allah, menjalani sisa-sisa kehidupan dengan jalan hidup yang takwa, dan akhir kehidupan kita adalah akhir yang husnul khotimah, nanti akhirat berjumpa dengan Allah dan dapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya ayyuhalladziina aamanu taqullaha. Ya ayyuhalladziina aamanu taqullaha. Ya ayyuhalladziina aamanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين. ربنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا قلوبنا ونواسينا وجوارحنا يغفر لنا سيئات كذلك لنكون الأولين واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل. Muhammad umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya nabi balda Muhammadin nas jami'a Muhammadin nas jami'a Muhammadin nas jami'a. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wa la